ramai ya kasusnya antara figur Nikita Mirza sama Loli ya. Tapi kalau kami sebagai orang hukum melihat itu sebenarnya ada 3 konteks yang bisa kita lihat ya, kita pelajarin. Pertama adalah konteks secara hukum ya, dan konteks secara kewargaan, dan konteks secara sosial. Nah, sekarang kita masuk konteks secara kekeluargaan. Jadi kalau kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini sebagai figur itu sudah benar, karena yang nama anak itu kan kita harus bimbing secara baik. Nah, itu sebenarnya beriringan dengan Undang-Undang Perkawinan itu nomor 1 tahun 1974, di mana pasal 45 itu orang tua itu sebenarnya bahasanya wajib ya, wajib dia melindungi, memelihara, dan membimbing anaknya kalau anaknya seandainya membuat suatu kesalahan. Dan ini juga masuk ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, di mana pasal 26 itu kalau seandainya yang kita tangkap ya bahwa Fadil juga punya niat baik, misalnya kan ingin menikah dengan Loli, tetapi ingat Loli ini di bawah umur. Oleh karena itu di pasal 26 itu sebenarnya orang tua bisa untuk menolak terhadap perkawinan di bawah umur itu terhadap masalah keluarga. Tapi kalau kita bicara masalah konteks hukum, itu kita bisa melihat kepada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 ya tahun 2015, standar perubahan Undang-Undang nomor 23 ya tahun 2002, di mana sebenarnya kalau bicara pasal 1 ayat 1 itu kita melihat bahwa Loli itu harusnya di bawah umur ya. Karena kalau kita bicara pasal 1 ayat 1 itu yang dibicarakan sebagai yang lebih dewasa itu atau bukan seorang anak itu adalah umur 18 tahun. Kalau konteksnya adalah umur 18 tahun, artinya ya bahwa itu permasalahan ada pelindungan anak. Nah, tapi kalau bicara misalnya kita melihat di media adanya perilaku tidak bagus atau adanya persetubuhan misalnya terhadap anak di bawah umur, itu ada pasal juga di Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 76B. Jadi kalau adanya tipu muslihat, ada serangkaian kebohongan misalnya ya, mengakibatkan adanya hubungan suami istri yang di bawah umur, itu kena pasal pidana, yaitu di mana minimal pidananya adalah 5 tahun penjara, maksimalnya sekitar 15 tahun, dan kena denda sekitar 15 miliar. Nah, itu kita lihat secara konteks hukum. Tapi kalau kita bicara konteks misalnya secara masyarakat sosial, ya ini kita melihat sebenarnya ada lemparan terhadap fakta-fakta atau bukti dari kedua pihak. Dan ini sebenarnya harus kita sikapi dengan baik ya. Kenapa? Karena ini kedua pihak ini mungkin ada bukti, ada fakta. Kalau kita bicara hukum di KUHP 184 itu ada bukti yang cukup gitu loh. Tapi kalau kita tidak memenuhi syarat, takutnya itu adalah fitnah. Sehingga ini masuk ke ranah namanya Undang-Undang ITE pasal 27 A junto pasal 45, di mana nanti jatuhnya adalah pencemaran nama baik. Oleh karena itu seharusnya kedua pihak ini harus diredam atau melihat suatu permasalahan ini dengan kepala dingin ya, dengan adanya beberapa solusi yang bisa ditawarkan, misalnya dilakukan mediasi kedua pihak ini, di mana mungkin ya kita bisa melihat apakah YPI atau Komisi Pelindungan Anak Indonesia ini bisa turun untuk meredam ini, termasuk Lembaga Perlindungan Anak Indonesia juga bisa kerjasama ya, supaya ya hal-hal ini kasihan, karena secara mental pun ya kita melihat kalau Loli itu di bawah umur kan tidak bagus ya, apalagi ini permasalahan antara ibu dan anak. Jadi kita berharap bahwa kami orang hukum melihat ini bisa diselesaikan dengan cara mediasi atau secara keluargaan. Yang saya tangkap dari berita itu kan ibunya Loli itu kan mau melakukan visum, itu memang diperbolehkan dalam hukum ya, dalam KUHP juga ya 178C juga ya, memang itu sebagai satu alat bukti surat namanya ya. Dan undang-undang kesehatan juga ada berbenturan dengan hukum itu, termasuk misalnya kalau seandainya aborsi itu sebenarnya dalam undang-undang Perlindungan itu
bisa diperbolehkan kalau seandainya sifatnya itu adalah ada alasannya dan tindaknya itu secara benar. Tapi kalau seandainya ada tipu muslihat di situ, ada serangan kebohongan, misalnya anggaplah, oke, saya mau menikah dengan Anda, ya, tapi tolong diaborsi misalnya, ya, itu kan ada pemalsuan segala macam. Nah, itu yang kita sebut adalah adanya unsur pidana dan menreanya bahwa ada tidak baik terhadap orang itu. Apalagi tadi misalnya Loli bisa dikatakan pasal 1 ayat 1 menyatakan umur 17 tahun umurnya, artinya di bawah umur. Itu yang bisa kita atau pihak berwajib itu bisa dugaan ada pidananya. Itu kan mungkin namanya orang tua ya. Orang tua itu kadang-kadang memberi pelajaran itu bisa secara baik atau secara marah, tapi kan marahnya orang tua itu kan berbeda. Artinya marah orang tua itu mungkin mau kasih pelajaran ke anaknya, saya ini marah, tapi dalam hati orang tua itu biasanya tetap mencintai anaknya apapun yang terjadi. Dan ini kan dibuktikan yang kita melihat di media, katanya sebenarnya tidak ada pencurian terhadap kartu keluarga itu yang dilakukan oleh saudari Nika Mirzani. Artinya memang kalau saya melihat secara pribadi, mungkin itu adalah teguran supaya anaknya bisa berperilaku dengan baik. Itu yang saya bilang tadi, ini yang dilakukan oleh Nikita Mirzani itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, di mana di pasal 45 itu adalah orang tua itu wajib sifatnya untuk memelihara, melindungi dan mendidik anaknya untuk menjadi lebih baik. Lagi tadi saya bilang ya, bahwa harus kita tekankan Loli itu ya, kalau memang umur 17 tahun itu bertentangan dengan Undang-Undang Pelindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Nah, kalau kita melihat tidak ada satupun pasal yang memperbolehkan mengatakan kalau seandainya ya kedua pihak itu sama-sama suka, sama-sama mencintai, itu diperbolehkan melakukan hubungan suami istri. Itu nggak ada. Kita kan menggunakan asas legalitas. Jadi seorang tidak bisa dikatakan bersalah kalau memang tidak ada aturan berlaku. Artinya ya, kalau memang dikatakan lepas dari hukuman itu ya, itu saya pikir tidak bisa, karena tidak ada pengecualian di situ. Nah, itu bisa kita lihat dengan di pasal 76D bahwa yang bisa melakukan hubungan istri itu memang pidana penjara, itu jelas dan tidak ada dikecualikan suka sama suka. Nah, itu pasti kita melihat ada serangkaian kebohongan dan pidana di situ, ada tipu muslihat di situ juga. Dugaan ya. Kita kalau melihat seseorang itu terjerat apa enggak ya, kalau secara hukum itu kan memang harus 2 alat bukti yang cukup. Artinya kalau bisa melihat KUHP 184 itu kan setidaknya ada keterangan saksi ya, pernah melihat bahwa saudara Fadel ya itu bersalah misalnya, atau tidak ada satu alat bukti lainnya, misalnya surat tadi, visum misalnya. Nah, visum itu kan ada di KUHP juga. Kalau 2 alat bukti mencukupin ya, itu bisa nanti oleh pihak penyidik mengatakan ini bersalah, tapi itu kita pikir sudah masuk ke ranah penyidikan ya. Artinya kita memang saya sebagai orang hukum pun belum melihat buktinya seperti apa, tetapi kalau bukti itu mencukupin, harusnya bisa seorang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa asas hukum itu ada namanya ultimum remedium, artinya hukum itu adalah upaya terakhir. Nah, saya selalu bilang bahwa kalau kita ya sebagai orang hukum harusnya kalau kita orang Indonesia ini kan ada musyawarah mufakat, kalau bisa diselesaikan secara baik-baik itu akan lebih baik gitu. Nah, tadi mungkin yang dilakukan Nikita Mirzani juga sudah tepat. Kenapa? Karena bertentangan dengan Undang-Undang Pelindungan Anak. Coba kita lihat di pasal 26 itu orang tua itu bisa melakukan untuk menggagalkan pernikahan anak di bawah umur. Jadi apapun yang dilakukan sama Nikita Mirzani menurut saya itu sudah tepat. Jadi dia harus menolak pernikahan yang di bawah umur itu, yang pasal 26 itu gitu loh. Menurut saya ya, ini harus diselesaikan secara baik-baik ya, dan kalau bisa tidak melibatkan sosial media, karena memang yang tadi sosial media ini kadang-kadang bisa baik informasinya dan bisa kurang baik informasinya. Yang tadi saya bilang mungkin maksud Loli adalah baik ya, mungkin ditanggap orang kurang baik. Masuk Nikita Mirzani mungkin baik, bagi masyarakat mungkin jadi tidak baik. Nah, ini yang saya bilang tadi, harusnya duduk bersama-sama ya. Mungkin ada orang yang dituakan, ada mediasi atau mentor di antara dua pihak, keluarga besarnya duduk bersama-sama,
gimana caranya jalan yang terbaik buat kedua pihak. Mungkin itu menurut saya, daripada kita menyelesaikan secara hukum ya. Tapi kalau memang secara hukum pun menurut saya ya tidak apa-apa. Semua orang itu kan equality before the law, artinya asas hukum itu mengatakan seseorang itu mempunyai hak yang sama di mata hukum ya. Artinya kalau memang dia menginginkan saudara Nike Mirzani menginginkan bahwa penyelesaian secara hukum, biasa saja, tidak ada yang melarang gitu loh. Kalau memang itu jalan yang terbaik gitu loh. Kalau saya sih sebetulnya begini ya, saya hanya lihat konteks hukumnya ya, tidak mencampuri urusan keluarga mereka ya, karena itu mereka punya cara sendiri lah ya. Ya bagaimanapun juga hubungan anak sama ibu ini kan pasti tetap sampai mati ya. Meskipun ada informasi isu mengatakan si Loli sudah keluar dari identitas formal sebuah keluarga ya, saya pikir tidak semudah itu kan, tetap ada proses prosedur administratif. Hanya secara hukum, menyambung dari rekan saya. Kalau persoalan hukum ya yang saat ini dilaporkan itu kan si Fadel itu ya, yang diduga melakukan tuduhan aborsi dan seterusnya. Memang perlu pembuktian formil dan material terkait dengan perkara itu. Nah, karena kita bukan kuasa hukum, hanya melihat dari perspektif luar ya. Ya kalau memang itu dua alat bukti dinyatakan cukup, saya pikir sah-sah saja ditindaklanjuti, hanya memang perlu pembuktian. Nah kalau seandainya yang diaborsi itu tanda kutip umpamanya si Loli atas tuduhan itu ya, nah maka kan harus ada pengakuan dari si Lolinya, apakah dia merasa menjadi korban atau tidak. Nah ini yang menjadi kesulitan. Nah, yang bisa melakukan upaya hukum pasti yang merasa dirinya menjadi korban kan. Maka ini penting kerja keras lah bagi saya untuk penyidik untuk melakukan itu. Tapi selepas pembuktian itu sih menurut saya ya lebih baik memang dikatakan terkait dengan penyelesaian secara baik-baik atau tabayun antara kedua belah pihak, kemudian melakukan muhasabah diri ya, atau mengkoreksi diri masing-masing, apakah ada kelebihan kekurangan yang perlu diselesaikan antara keluarga ini. Tapi saya lagi memang saya nggak bisa mencampur itu, seperti kalau dilihat dari kacamata luar memang ada komunikasi yang tersumbat yang perlu dicairkan sehingga mencari solusi yang terbaik. Tapi kalau saya secara orang melihat ya, sifat seorang keibuan di dirinya Nikita Mirzani dengan hal-hal yang seperti ini, dan terakhir dia dengan cara mendidik anaknya seperti itu dengan cara keras ataupun halus sebagai orang tua, saya pikir sah-sah saja. Hanya memang dikomunikasikan dengan baik. Ya, maka belum tentu mungkin komunikasinya kurang baik, maka perlu ada orang tengah lah ya untuk mencairkan komunikasi itu. Saran kita, gunakanlah perangkat-perangkat yang pemerintah yang ada, umpamanya Komnas Perlindungan Anak atau KPI, untuk mencoba memediasi sehingga hubungannya menjadi lebih baik kalau sudah tidak ada lagi orang yang di internal keluarga itu. Begitu ya.